was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, 2, 3, 4, tell the people what you want. it was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Omon Outnight. Kali ini saya berada di perumahan Puri Nirwana Residence atau lebih dikenal dengan PNR. PNR sendiri sangat dikenal ya di media sosial, khususnya hal yang negatif, yaitu terkait banjir yang menjadi rutinitas. Lah, kok tahu bang? Ada. Gimana ya? Ya, kan saya tinggalnya juga di sini. Tapi kali ini saya tidak akan mengeksplor terkait banjir ya, melainkan apa yang ada di PNR dan perjalanan dari gerbang utama ke tempat tinggal saya atau rumah saya. Oke? Di seberang jalan seperti kalian lihat ya, ada Puri Nirwana Waterpark. Dan ini juga ada galeri marketing utama ya, yang kemarin sempat di demo. Saya kurang paham ya, hari ini ada event atau acara apa ya, tapi parkiran Puri Nirwana Waterpark penuh ya. Mungkin ada event tertentu atau mungkin rombongan yang jumlahnya cukup besar. Kalian bisa lihat parkirannya penuh sampai di gerbang masuknya. Dan saya kebetulan sedang di ATM Center ya. Oke, saya keluar dulu. Karena saya memutuskan untuk parkir di luar, mengingat parkiran di dalam sangat penuh dan tidak mau terjebak ya. Di luar gerbang juga kalian lihat ya, banyak kendaraan ataupun orang yang menuju ke dalam Puri Nirwana Waterpark. Nah, hari ini kebetulan cuacanya mendung ya, habis gerimis, habis hujan ringan ya. Sedikit informasi, Puri Nirwana Waterpark adalah tempat wisata wahana air ya, bisa seluncuran, kolam renang, ya seperti itulah. Baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Bisa jadi itu strategi marketing untuk meningkatkan penjualan. Kita tinggalkan Puri Nirwana Waterpark ya, dan ini saya menuju ke lahan kosong ya. Di sini masih ada lahan yang luas kosong, tapi sudah dibangun jalan cor. Nah, saya juga sering kesini untuk bermain ya, setidaknya nyari udara segar, plong. Tapi kalau saat terik, ya ini panas sekali di sini. Nah, kalian juga lihat di samping, sawah masih banyak. Dan ini juga lahan-lahan yang kosong, masih banyak sekali, luas sekali. Dan di sini juga menjadi favorit banyak bocil-bocil. Sering sekali bocil-bocil itu rombongan main ke sini nyari ikan, ya kadang mandi sampai di kubangan-kubangan seperti ini. Kalau saya nyebutnya si bocil bolang. Kalian bisa lihat sendiri ya, sangat luas sekali. Apalagi kalau ini sudah dibangun komplek perumahannya ya, atau unit-unit rumahnya. Wow, sangat besar sekali. Saya tinggalkan tempat ini dan menuju jalan utama untuk menelusuri jalan sampai ke tempat tinggal atau rumah. Ikutin terus, ayo let's go.
Jalanan cukup luas tapi sedikit rusak ya. Jadi kalau kesini hati-hati, jangan sampai melalui jalan yang ada lubang atau sela-sela lubang. Nah, kalian bisa lihat nih, 2 jalur dengan keluasan yang cukup luas lah ya. Tapi ini saat terjadi hujan lebat, di sini biasanya terjadi genangan juga. Jadi saya juga sering nerabas banjir dari sini. Memang kedalamannya masih aman lah buat kendaraan roda 2, roda 4, masih aman. Ya, tapi seperti lautan air jadinya karena sangat luas dan air menggenangi semua titik. Ya, sebentar lagi akan menuju jalan yang saya favoritkan. Kenapa? Karena rindang ya, hijau. Nah, ini sebentar lagi setelah lewatin polisi tidur. Nah, kan? Setuju nggak? Adem lewat sini, walaupun pas cuaca panas, di sini tetap adem karena pepohonannya cukup besar dan menutupi atap-atap jalan seperti itu. Nah, di sini udah 2 jalur dengan terpisah ya. Kendaraan juga sering ngebut, kalian bisa lihat tuh. Ya. Nah, di depan itu ada ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan kita ke arah perumahan, kalau ke kiri itu keluar melalui pintu satunya. Ya, dulunya namanya pintu 1, tapi sekarang menjadi pintu 2, nggak tahu kenapa. Nah, saya mau masuk ke dalam dan kalian juga lihat tuh ada kendaraan truk ya yang mengangkut bahan material. Nah, di sini itu masih terjadi kuli angkat barang-barang atau material yang kita pesan di tempat material. Jadi nanti di situ sudah ada yang menunggu. Saya kurang tahu itu dari warga mana, tapi setidaknya pasti ada orang yang standby. Nanti kalau ada material masuk atau kendaraan material masuk, mereka akan naik. Dan nanti mereka bisa saja dikasih oleh supir sebagai biaya untuk menurunkan material. Atau mereka juga nanti akan nodong yang membeli ya di rumahnya saat diturunkan material tersebut. Kalau menurut kalian meresahkan atau tidak? Atau ya sudahlah begitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya lumrah-lumrah saja, asalkan harganya memang sesuai, jangan nodong dengan harga paksa. Setuju nggak? Nah, saya nggak mau berlama-lama lah di belakang kayak gini, ngerusak pemandangan. Saya berusaha untuk nyalip. Oke? Ayo. Dari tempat inilah yang sering kalian lihat di video-video saya sebelumnya. Di sini genangan air saat terjadi banjir ini yang paling tinggi di sini. Sepanjang jalan ini, nanti saya kasih tahu sampai mananya. Tapi intinya sepanjang jalan ini sampai ujung sana itu selalu ada genangan airnya. Dan kalian lihat, ini baru gerimis saja sudah ada air yang menggenang. Walaupun itu mah bukan genangan lah, itu kayak cuman belum teresap aja. Nah, ini ada peringatan untuk jangan membuang sampah sembarangan. Kasihanilah kami karena berjibaku dengan lumpur dan lain-lainnya agar Puri Nirwana bebas banjir. Nah, di sini sebenarnya sahdu sekali ya. Tempatnya nyaman sekali, bagus, asalkan tidak terjadi yang namanya banjir.
Mungkin awal-awal orang itu semuanya membeli rumah di sini ya alasannya seperti ini, karena terstruktur bagus juga tempatnya, jalanannya luas, ya bangunannya juga cukup bagus. Tapi ternyata setelah ditinggalin minusnya ya seperti ini, karena tempat ini konon sih bekas sawah, ya. Dan bahkan untuk bentar. Ini di depan itu ada danau, ini Alfa Midi, sampingnya itu ada danau, dan sistem drainase di sini itu sedot ya. Jadi pasti terjadi yang namanya genangan karena intensitas air hujan tidak sebanding mesin pompa penyedotnya. Nah, belum lagi nanti pembuangan di sedotannya kalinya itu sudah meluap. Ya, bagaimana coba? Gimana mau bebas namanya banjir? Nah, mungkin bahasanya bebas banjir ya, banjir bebas masuk gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Betul banget semuanya. Saya akan memasuki jalan gang ya, mungkin agak sedikit sempit, tapi dibandingkan perumahan-perumahan lain, ini termasuk sudah luas lah, karena ada sisa tanah di samping jalan atau cor-corannya. Nah, ini di blok L ya, di sini jalanannya hancur, gimana nggak hancur? Setiap ada banjir, setiap ada hujan, selalu terjadi genangan di sini. Sebentar lagi masuk blok M dan saya akhiri video sampai di sini ya. Oke, terima kasih yang sudah berkenan menonton. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian terkait PNR yang selama ini negatif terkait dengan banjir. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao. Bye-bye. Dadah. Ke depan dadah.